ya. Udah suara ya. Suaranya kurang Sip. Nah, oke, sip. gede musik, gede sama Ya. musik. Ya, sip. Udah. Masuk suara. Oke, sip. Langsung mulai ya. Silakan. Tapi saya tuh banyak yang lupa gitu kan. Kenapa? Banyak yang lupa. Gak apa-apa kan? Ya, dari yang punya Mas Tegar apa sih terakhir? Saya tuh kan kemarin tuh nyebutin ke Akang teh kalau nggak salah dari Al Balad kan ya, dari Al Balad ke sini. Tapi ya itu juga banyak yang lupa kan, kayak Al Balad, terus yang panjang-panjangnya banyak yang lupa. Ya, oke. Bentar ya. Kalau saya ini kan, saya lihat kan, kecuali An-Naba sampai Al-Fajr ya. Berarti Al-Balad harusnya masih ingat ya. Ini cuman ya gitu teh kan. Kalau dari Anas gimana? Iki apa ini tidak mau semar? Ya ampun. Terus ya Anas. Mas kakak kas. Kenapa? Makanya jangan begini. Kan oke nih. Kenapa nanti pindah nanti? Bikin ke bawah. Ya. Silakan. Kalau dari dari urutannya dari Anas dulu gimana, Kang? Oh boleh. Mungkin saya juga nggak mungkin nanti ada yang banyak yang nggak hafal, gak apa-apa kan, Kang? Nggak apa. Makasih, Kang. Syukran. Saya lagi gak enak badan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Al-jinnati. من الجنة والناس Lanjut. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب Coba ulang lagi tabat. Kunci. Ya, ulangin lagi Kang yang Al-Lahab. Ulang tabat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayara dhata lahab. Wa imra'atuhu hamalatal Lagi hatab. Umratuhu.
Wamra'atuhu hamalatan hatab. Itu apa itu maksudnya? Harokat hurufnya apa enggak? Ya kan? Yang mana kan? Ini ini hafal hurufnya juga enggak? Wamra'atuhu Wamra'atuhu. Itu huruf hamalatan. apa aja itu? Huruf yang mana Kang? Yang hamim. Ayat itu huruf apa aja? Wamra'atuhu. Wamra'atuhu. Wow. Ada alifnya kalau nggak salah. Mim, wamro, ro, alif atau hamzah gitu. Terus ta, ha, wamro'atuhu, ha, mim, mim panjang, Panjang apa maksudnya mim panjang itu? ya, hama. Gitu Mim kan? panjang itu apa maksudnya? Ya, ha, mim, alif maksudnya. Oh. Tetapi sebelum panjang itu alif mat ya. Itu apa itu harokatnya? Ha, mim tasjid. Mim tasdid. Gimana baca mim tasdid? Gunakan mim tasjid tuh. Gunanya gimana? Kalau waktu saya diajar di SMA mah, waktu di asrama katanya tasjid juga kalau bisa, gunah juga kalau bisa dengung. Terus Katanya. dengungnya gimana? Hama, hama. Kok saya lain ya? Hamma biasa mim ya. Memang Hamma. banyak yang ini, cuman gimana ya? Waktu saya di asrama juga ada yang katanya ada ustadz yang nyebutin mimnya biasa aja, jadi hama biasa aja. Ada Biasanya yang gini, yang dia agak buka itu, yang katanya membuka setipis kertas itu adalah idhar syafawi atau ikhlab. Kalau mim tasdid mah biasa, sehingga saya gitu. kurang tahu juga sih Kang. Soalnya ya waktu di asrama juga ada yang bilang kan kayak biasa kayak hammalatal, ada yang bilang hammalatal hatab, ada yang harus ditekenin si dengungnya teh. Berarti kayak berarti nun tasdid balik ilna gitu. Ilna kayak gitu. Gitu juga ilnalladzina gitu. Diikhfakan. Ya. Ini begini, kalau kita bicara gunnah yang bertasdid itu mim tasdid, nun tasdid. Kalau nun tasdid gimana? Inna. Loh, itu kan nun nempel langsung ya? Iya. Kenapa kok mim tidak? Gak tahu juga sih Kang, udah biasa gitu. Tapi ya kalau misalkan memang bukan seperti itu, ilmunya bukan seperti itu, mangga Kang. Yang benarnya gimana? Ini saya. Karena kalau yang dia agak buka tipis itu hanya itu yang saya tahu itu iklab. Nun sukun bertemu ba atau mim sukun bertemu ba. Ikhfa syafawi. Ya. Seperti itu. Itu sih. Terus gimana lagi Kang? Jadi kalau tasdid sama nun tasdid harusnya gimana? Tasdid biasa ham itu ya. Hamma. Jadi berarti sama kayak awal saya belajar sih. Saya kelas 1, kelas 2 juga diajarin gitu. Kan waktu kelas 3 kan beda ganti guru. Katanya gitu. Jadi saya juga enggak terlalu open dari materinya kayak gitu. Masih ya. Jadi kalau jadi mulai sekarang mah pakai yang tadi ya Kang?
pakai yang biasa aja gitu. Ingat saya biasa sih gitu. Yang mim tasdid itu kan dia kan tidak terkait dengan hukum-hukum huruf yang lain karena mim tasdid itu ya mim itu sendiri gitu loh. Tuh. Mim sifat mim itu ya ini betul-betul m seperti itu ya. Mim itu hamma betul. Jain. Mana? Jangan permainan. Nah. Terus coba ini wamra'atuhu. Wamratuhu hammalatal hatab. Gitu Bang. Ya, oke. Terus Ulangi Kang jadi ya coba ulangi. ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imratuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum. Itu gimana Kang? Sama kayak tadi, hablum atau gimana? Sama ya mimnya? Ya itu kasusnya ialah dhamma tanwin bertemu dengan mim. Apa itu hukumnya? Idgham bi gunnah ya. Nah, idgham itu seperti pedang masuk ke sarungnya. Atau Berarti seperti colokan USB ke ini ya, ke apa itu ke itu kan itu. Jadi gimana? Masuk, betul-betul masuk. Hablum biasa. hablum min masad. Lagi hablum. Hablum min masad. Ya, karena itu ingat saya kalau yang itu betul-betul idgham ya idgham gitu loh. Itu betul-betul masuk, betul-betul nempel gitu. Agak lain dengan ikhfa. Itu sih. Ikhfa syafawi maupun ikhfa hakiki ya seperti itu. Tapi kalau ikhfa syafawi kan yang mim sukun bertemu dengan ba itu harus dengung juga kan ya? Nah, itu dengung juga. Cuma memang kalau pendapat yang dia masih bisa apa namanya membuka sedikit itu ya gitu. Karena ikhfa kan hukumnya, bukan idgham. Contoh katanya Kang yang ikhfa syafawi Apa ya? apa contohnya? Contohnya mah ini cari aja. Apa misalkan tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin. Jadi yang kayak itu berarti salah ya kalau tarmihim gitu gimana? Tarmihim bihij. Ya itu terserah karena kan masih ikhfa ya hukumnya ya. Ikhfa syafawi. Silakan aja. Tapi kalau idgham itu menurut saya betul-betul masuk. Betul-betul masuk. Betul-betul nempel. Tuh, sehingga saya itu idgham. Lanjut. Dari akar katanya adghama yudghimu idghaman gitu kan. Jadi artinya memasukkan. Tidak hanya soal masuk tapi memasukkan gitu. Jadi membutuhkan objek gitu ya. Kan. Memasukkan apa? Kalau tidak cuy itu memasukkan huruf ke satu ke huruf yang kedua gitu. Jadi betul-betul nempel, betul-betul masuk. Gitu. Dan tidak samar sekali gitu. Kalau samar ya ikhfa. Kalau yang nempel banget itu idgham gitu. Termasuk hablum gitu kan. Hablum mimma saja seperti itu. Itu idgham. Lanjut Kang. Ulang lagi fi jidha.
Ya, VJDH. Dari VJDH. Nah, coba. VJDH-nya ulangi lagi. Ulang lagi. في جيدها حبل من مسد Oke. Lanjut. الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره Astaghfir. إنه Dia itu roknya sukun ya. ya Rok ini kalau terkait sama kasro atau segala macam itu seingat saya dia didahului oleh apa? Bukan diikuti oleh apa, tapi didahului oleh apa? ya Diikuti oleh apa? Tentu doma kan? Haknya doma. Tapi untuk kasus rok sukun yang didahului sama kasro itu lebih ke tipis. ya Sama kayak misyarzi. Itu kan rok tipis sebetulnya. Karena roknya sendiri hidup gitu loh. Bukan syarwi, tapi syarzi. Tuh. Berarti yang wastabir yang haknya gimana Ustaz bacanya? Apa? Mematikan haknya. Wal fath Enggak yang wastabir. astaghfir. Gimana? Kalau mungkin ada ini, kalau istilahnya apa sih ya? Dia bukan ini apa sih ya Allah istilahnya sih? Saya kok lupa. Saya hampir nggak pernah nerapin sih, atau jarang sekali lah. Tapi yang wastaghfir gitu ya, yang ada dia menyamarkan domahnya itu apa sih istilahnya teh? Apa ya? Kok saya kok lupa ini apa sih masa apa sih ya Allah? Aduh, kok saya kok lupa ya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirah. Innahu Sebentar, saya kok lupa ya Allah. Waqaf. Kalau dia betul-betul sukun itu apa ya? Kok saya lupa? Iya, Zain. Loh. Mati ya. Oke. Bentar ya. Iya. Aduh, kok saya kok lupa ya? Istilahnya bukan nabr. Apa sih? Takhlis gitu. Aduh. Saya lupa Kalau takhlis dia lebih ke riwayat yang lain ada. Jadi kita nyamarin domahnya gitu, Bang. dia itu mempertahankan harokat yang diinikan, yang diwakafkan itu kan harusnya sukun. Ya. Sukun yang memang muncul, bukan sukun asli, sukun ardhi lah, seperti itu. Makanya nanti ada hukum mat arid li sukun, yaitu mat yang memang betul-betul muncul hanya ketika wakaf. Apa yang sukun ya gitu. Sukunnya itu karena sukun wakaf. Itu termasuk haknya ini gitu loh. Kalau saya lebih sering hampir setiap ini baca itu haknya sukun gitu loh. Tidak liri. Apa sih istilahnya kalau liri itu? Ya Allah, kalau saya lupa. Kalau gimana Kang bacanya, Kang? Yang wastaghfir. Wastaghfir. Fir. Gitu kan hak kan. Wastaghfir. Fir. Wastaghfir. Fasabbih
hamdi wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Saya kok lupa ya, apa ya? Nabur, wakof. Apa ya, kok saya kok lupa ya? Berhenti sukun. Sukun. Bukan. Kok saya kok lupa ya? Ya udah, mungkin sambil saya cari juga ya. Oke. Ya. Oke, coba. Fasabbih. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wa la ana 'abidun عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف Lagi. قريش. Li'ilafi Quraisy. V-nya pendek. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. Benar nggak sih? Benar nggak sih, Kang? Li'ilafi Quraish. Oke. Kalau saya harus tulis, misalkan ya, kalau tulisannya kan, ya tahulah ya, kita coba ini ya, coba mungkin menulis sendiri seperti kalau biasanya orang Afrika itu hafalan itu karena sering nulis juga. Ini sebentar ya, harusnya ada ini. Quraish. Ya, sebentar ya. Oke, sip. Tulisannya kan kalau nggak salah gitu ya. Bentar ya. Ini ya. Tulisannya kan gini. Fi gini kan. Meskipun sebenarnya di mushaf itu lebih ke gini tulisannya. Gini kan ya. Quraisy gitu kan. Itu. Itu kan. Oleh Allah. Kok gini. Bukan gini. Bentar. Saya coba. Ya kalau gini mah ya agak ini sih. Nah. Sip. Ini paling ini. Sip ini. Gini kan? Fi ini kan? Fi Quraisy gitu kan? Ya. Gini. Terusnya gini. Gimana? Li'ilafi Quraish. Oke.
Terus lanjut. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Oke, saya tekankan lagi sebetulnya kalau yang at'amahum itu kan mim sukun bertemu mim. Ya, Pertemuan antara huruf yang sama, yang satu sukun yang satu hidup itu apa? Ingat nggak? Itu idgham apa itu? apa? Misalkan tak sukun bertemu tak, fa sukun bertemu fa, ba sukun bertemu ba. Yang memang hurufnya betul-betul sama. Itu apa? Idgham apa namanya? Gomimi yang mim bertemu dengan mim. Itu kan kasus khusus untuk mim, tapi untuk yang umum Tak sukun bertemu dengan tak. ada tak sukun bertemu tak di awal Baqarah fama robihat tijaratuhum dibaca fama robihat tijaratuhum no orang ngono fama robihat tijaratuhum itu kan tak sukun bertemu tak ya. Nah itu idgham apa itu? Kurang tahu kan idgham apa? Mutamasilain, tahu nggak? Idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqarribain. Itu ada itu bab kayak gitu. Belum pernah? Pernah, Kang dengar cuman ya itu tuh lupa lagi ininya. Nah, Jadi ininya. kita berpikir idgham mutamasilan yang umum dah. Apakah dibaca robihat tijaratuhum atau robihat tijaratuhum? Kan nempel langsung ya huruf tak ini. Huruf tak sukun ketemu tak kan? Itu analoginya seperti mim ketemu mim juga gitu loh. Makanya ketika memang hukumnya idgham ya masuk gitu loh. Tidak sampai jangan disamarin gitu loh. Jangan tanggung. Kalau memang idgham, kalau ikhfa silakan tanggung. Memang harus tanggung kan gitu. Kalau ikhfa. Itu yang saya ini sebetulnya tadi kok gini ya gitu. At'amahum mi gitu kan. Mi ju'in itu baru nanggung karena ikhfa ya nunsukan bertemu jim. Apalagi ju'in wa amanahum itu kan kasrah tanwin bertemu sama wawu. Itu apa itu hukumnya? Idgham biguna juga kan, Kang? Idgham kan? Idgham ya nempel kan? Itu yang pengen saya tekanin di situ. Kalau memang dia idgham ya masuk gitu loh. Gitu. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu kan? Saya kira ini juga ilmu linguistik juga ya. Karena beberapa kasus di ikhfa ya atau huruf-huruf ikhfa tahu ya, huruf ikhfa ada berapa? Yang nun sukun bertemu tanwin ketemu apa? Jadi hukumnya ikhfa itu berapa huruf itu? 15 bukan, Kang? Apa hurufnya? Gak bisa nyebutin gitu kan? Ta, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, bod, to, do, fa, qaf, kaf. Itu saya masih ingat tuh kelas 4 SD itu suruh ngapalin kayak gitu. Tuh. Gitu. Itu semua huruf lidah semua itu. Ya enggak huruf lisan semua itu. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, huruf lidah semua kan? Ya. Nah, huruf lisan semua. Itu karena dia huruf lisan, kaitannya dengan nun. Nun kan huruf Jawa, huruf lisan juga seperti dengan nun itu. Gitu. Ketika bertemu dengan huruf lisan yang lain, itu kan kecenderungannya tidak melebur sempurna, yaitu yang istilah ikhfa itu. Nah, seperti itu. Itu. Terus ya, karena mungkin boleh jadi agak dekat juga sebetulnya. Itu. Lain kasusnya dengan mim sukun itu mim sukun udah jelas, idharnya banyak. Itu. Ada lagi, kenapa misalkan nun sukun atau tanwin bertemu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha itu hukumnya apa? Idhar ya? Bang?
Nun, sukun, atau tanwin bertemu hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Hukumnya apa itu? Idhar. Ya, Idhar. kenapa idhar? Jelas. Karena cara bacanya juga jelas kan, Kang? Kenapa? Makanya, Ya. kalau bisa dijelasin, kaitannya antara makhrajnya nun sukun atau tanwin sama makhrajnya 6 huruf itu gimana? Ya, terpisah masing-masing gitu kan ya, kan? Dua-duanya jelas kan? Kayak Memang jelas, tapi secara jauh dekatnya makhraj itu gimana? itu gimana, Kang? Maksudnya gak paham. Ngucapin nun gimana? Nun, nun sukun. Ya, ngucapin nun itu gimana? Ujung lidah ya. Ya, Nah, kalau hamzah, ha, kho, ain, ghain, enggak gimana? a, ha, ha, aliful khofi. Gimana? Tenggorokan ya. Ya, Antara ujung lidah tempatnya nun sama tenggorokan, dekat atau jauh? jauh. Itu. Jadi nggak ada kemungkinan untuk melebur. Justru lawannya. Jelas, yang jelas idhar. Itu sebetulnya itu juga tidak hanya bahasa Arab juga, sebetulnya tidak hanya bagi orang-orang yang kira-kira cuma belajar tajwid doang ya, tapi saya kira di bahasa-bahasa lain juga kayaknya ada pola-pola seperti itu juga gitu loh. Pronunciation lah seperti itu. Terkait antara huruf ini huruf itu seperti itu. Makanya itu alasannya kenapa misalkan kalau punya teman Kristiani ya gitu. Apa bedanya Jacob sama James? Ya kan sama aja karena Yakobus kalau di bahasa Yunani ya atau bahasa Latin Yakobus sama Yakomus ternyata sama. Apa kesamaannya? B sama M itu dikatakan sama di mulutnya orang Latin. Yaitu samanya apa? Huruf ba sama mim atau B sama M. Bibir. Syafatain. Tuh, itu kan. Itu juga saya kira ilmu kayak gitu tuh membantu juga gitu loh. Kenapa kok begini, kenapa kok begitu gitu. Itu. Jadi bisa dikaitkan dengan ilmu-ilmu makhraj segala macam itu ya sama apa kalau di teman-teman yang FPPS itu fakultas lain lah gitu ya. Atau jurusan yang lain. Itu kan seperti itu. Nah, itu saya kira mungkin kenapa dia idgham, kenapa dia izhar, itu mohon bisa ditelaah lebih ini juga gitu loh. Jadi itu jangan sampai jadi doktrin ini harus ini. Tapi cari alasannya, kenapa sih gitu. Itu terkait dengan juga makhrajnya itu loh. Karena saya kira makhraj sudah jelas, sifat sudah jelas kan. Itu tinggal bagaimana interaksi huruf ini sampai timbul hukum-hukum itu. Itu, seperti itu. Tip. Ya bentar lagi. Kenapa? Enggak itu Kang pulang. Saya kan lagi di rumah saudara. Kurang apa namanya? Kenapa? Ya ini kan saya lagi di rumah saudara, ikut nge-wifi. Mau wifi di rumah kan error. Jadi itu mau mau nganterin pulang. Oh, cukup dulu berarti. Ya? Cukup dulu. Sampai situ dulu atau gimana? Kalau boleh Kang. Ya nggak apa-apa, situ dulu aja. Paling saya minta waktunya kapan lagi kita ketemu kayak gini. Kapan ya Kang? Mungkin Selasa malam mungkin. Gimana Kang? Selasa mungkin bisa. Kalau Senin malam saya nggak bisa soalnya. Ya. Ada acara lain. Selasa malam masih oke. Selasa malam Bang.
Insya Allah lah. Makasih ya Kang ilmunya. Oh iya, Banyak sama-sama banget. Mas Tegar. Ya, soalnya ya gitu, jadi pusing juga sih. Maksudnya dari sini mesti gini, dari sini mesti gini. Jadi pusing. Pusing gimana maksudnya? Ya, maksudnya kayak banyak apa ya, banyak ya tadi kata Akang mungkin doktrin-doktrin yang kayak gitu mesti kayak gini, Jangan mesti gitu. khawatir, jangan khawatir. Nanti akan berhadapan dengan kiroat yang juga tiganya satu. Kiroat sabah, kiroat asyara, segala macam. Itu tambah pusing kalau ini. Kalau dari awal sudah pikirnya pusing. Ya. Alladzina yuqimuna sholata, ada yang baca alladzina yuqimuna sholata. Ya itu bisa jelasin secara makhraj bisa gitu. Karena shot itu terlampau tebal huruf shotnya. Jadi ada beberapa kiroat yang lamnya juga kiroat tebal gitu. Tapi kalau di kita itu shotnya tebal, lamnya ya tipis lah gitu. Karena masing-masing ya gitu. itu 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 boleh jadi membingungkan bagi orang yang terkesannya hanya mikirnya itu satu kiroat saja yang betul. Padahal kita andaikan ini kiroat kita ya sampai hafal itu masih satu dari 14 kalau ikut kiroat sampai ayat. Sip itu. Ya. Itu saya nggak hafal sebetulnya, cuma saya ngamati. Ternyata memang ada beberapa seperti itu ya. Itu malah ada sampai beberapa itu kayak Al-Fatihah itu Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu riwayat As-Susi ada itu. Kayak gitu. Karena mim sukun bertemu mim itu dianggapnya langsung idgham kabir lagi. Jadi langsung disambung gitu. Ya, itu. Kalau riwayat As-Susi itu, riwayat As-Susi. Mohon bimbingannya kan. Jadi akan boleh jadi membingungkan bagi orang yang memang berpikiran dari awal sudah membingungkan gitu. Santai aja. Banyak versi jelas, banyak versi. Dikiranya bacaan Quran cuma satu. Enggak. Ada. Makanya ada semacam wajah. Ya, istilah wajah ya. Itu kayak misalkan majais itu kan ada 3 wajah. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 asal konsisten. Ya kan? Itu. Ya, mau gimana lagi ini kita beragam soalnya. Dialek orang Arab juga beragam sehingga muncul qiraat segala macam itu yang memang semuanya bermuara ke Rasulullah gitu loh. Yang kira 7, kira 10 itu. Ya betul menurut jalurnya masing-masing. Itu aja sih. Makasih ya, Kang. Ya, sama-sama. Itu aja. Banyak guru insya Allah banyak barokahnya lah. Mudah-mudahan. Izin undur diri ya, Kang. Silakan. Ya. Assalamualaikum.